Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk quiz yang ke-1, open-ended project dengan mata kuliah yaitu Artificial Intelligence for TI. Nah, di sini yaitu topiknya modern AI. Jadi untuk quiz 1 ini menggunakan AI. Jadi di sini deskripsinya saya akan membacakan terlebih dahulu, yaitu setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teknik dasar prompt engineering, kini saatnya kita ini mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Yaitu di sini untuk kuis ini tugasnya bersifat open-ended, terbuka. Artinya kita memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun juga harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukanlah pada jawaban yang benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja, workflow, dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Jadi di sini ada pilihan topik proyeknya, yaitu silahkan pilih salah satunya yang setara tingkat kesulitannya. Ajukan ide original. Oh ya. Terus di sini ada tiga pilihan topik project, yaitu ada yang pertama study buddy, yaitu rekan belajar dengan skenarionya menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Lalu yang kedua ada writing assistant, yaitu asisten penulisan. Di sini skenarionya menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah tone tulisan, atau membuat validasi fakta, fact checking. Oh, ini kalau yang writing assistant ini seperti kita ingin membuat proposal atau karya tulis gitu. Terus kalau yang ketiga ini nih research dan planning. Nah, di sini research dan planning ini bisa meminta AI menyusun rencana perjalanan itinerary-nya atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Nah, di sini deliverables-nya yaitu mahasiswa wajib mengumpulkan dua hal. Di sini saya sedang membuat video hands-on, yaitu untuk menunjukkan proses interaksi saya dengan AI secara real time, memperhatikan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana saya nanti akan memrevisi prompt tersebut. Jadi nanti saya akan menggunakan AI yang saya gunakan yaitu ChatGPT. Di sini AI-nya saya akan mengeprompt mungkin dari yang sederhana terlebih dahulu sampai ke yang kompleks ya. Terus perlihatkan prompt, respon AI, dan bagaimana merevisi prompt tersebut sampai hasilnya memuaskan ya. Ini kan jika hasilnya kurang memuaskan, jadi saya akan mencoba prompt sampai AI-nya ini paham apa yang akan saya inginkan gitu. Terus saya akan juga menunjukkan bagian prototipe hasil kerja dan storyboard alur berpikir AI-nya. Terus video di-upload, oke. Terus ini link ya. Dan ini ada laporan setelah membuat video hands-on, dan di sini ada kriteria penilaiannya. Baik, jadi di sini untuk kuis yang pertama ini, kuis 1, saya akan memilih topiknya yaitu study buddy sebagai rekan belajar. Jadi di sini saya akan menggunakan AI-nya ChatGPT ini, AI yaitu ChatGPT maksudnya, dengan menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang. Nah, jurnalnya sebelum itu saya sudah mencari jurnal, yaitu ini jurnalnya, yaitu dengan judul Prototype Sistem Monitoring Kesehatan Tubuh Menggunakan IoT Berbasis Android. Jadi di sini saya akan mencoba berdiskusi gitu ya kan, ini kan study buddy. Jadi AI ini akan saya jadikan teman belajar gitu untuk memahami, terus bertanya tentang isi-isi yang ada dalam
jurnal ini. Jadi saya ini sebelumnya ini belum terlalu membaca tentang jurnal ini. Intinya ini jurnal tentang monitoring kesehatan tubuh menggunakan IoT berbasis Android. Ini aplikasi gitu ya. Nah, ini dia membuat aplikasi nah ini ada halaman monitoringnya, web atau aplikasi. Iya, aplikasi. Jadi saya akan meminta agar saya ini lebih mudah memahami isi dari jurnal ini yang sudah saya cari. Jadi langsung saja saya akan yang pertama yaitu menambahkan filenya terlebih dahulu, file jurnal yang sudah di download. Ini dia jurnalnya. Nah, ini jurnal sesuai namanya 9865, judul file jurnalnya. Di sini untuk yang pertama terlebih dahulu saya akan mengeprom ke AI ini menggunakan prompt yang sederhana. Misalnya, halo, saya mahasiswa semester 4 yang akan mempelajari jurnal ini. Tolong saya untuk menjadi teman diskusi agar saya memahami jurnal tersebut. Buatkan rangkumannya. Nah, di sini dia langsung merangkum jurnal ya. Jadi siap dia AI ini ChatGPT-nya akan menjadi teman diskusi kita agar kita paham jurnal yang kita baca. Di sini ada ringkasan intinya yaitu dia memberi namanya dengan prototipe sistem monitoring kesehatan tubuh menggunakan IoT berbasis Android. Di sini dapat kita lihat ada latar belakangnya, dia memberikan kita sebuah poin-poin ya, poin-poin penting gitu yang ada di dalam jurnal ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada tentang latar belakangnya terlebih dahulu, mulai dari pengertiannya yaitu teknologi internet, teknologi IoT, Internet of Things. IoT ini berkembang besar dan mulai banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Masalah utamanya penyakit jantung berbahaya. Jadi tidak semua orang. Jadi di sini untuk jurnal ini, jadi jurnal ini nih membahas tentang monitoring penyakit jantung. Tidak semua. Oke, terus solusi membuat alat monitoring kesehatan berbasis IoT dan Android plus Android agar bisa cek kondisi tubuh secara real time, jadi bisa diakses di mana saja. Dan dia juga memberikan kita rangkuman ya tujuan penelitiannya. Terus ini dia membuat prototipe sistem kesehatan yang dapat secara umum ya, dia sudah memberikan lumayan poin-poin lah ya, ini poin-poinnya. Terus dia juga ada memberikan inti sederhananya. Jurnal ini intinya membuat alat kesehatan sederhana berbasis IoT yang bisa memantau detak jantung dan suhu tubuh yang ditampilkan di Android secara real time. Terus tetapi di sini dia masih poin-poin banget ya. Ya emang mintanya poin-poin. Tetapi dia belum merangkum. Kalau misalnya kita mau membuat rangkuman gitu, rangkuman dalam bentuk teks, kan di sini kan saya ingin membuat rangkumannya, tetapi rangkumannya itu masih poin-poin penting gitu, belum kayak rangkuman ada teksnya gitu. Jadi saya di sini mau meminta kalau kamu buatkan saya rangkuman dalam bentuk teks, apakah bisa? Nah, tentu bisa. Aku buatkan rangkuman. Oke, jadi di sini ada rangkumannya ya. Seperti yang
pada awalnya saya kan emang meminta untuk rangkumannya, tetapi dia rangkumannya itu masih dalam bentuk poin-poin, belum. Tetapi di sini untuk rangkumannya ini cukup banyak dan belum di ini belum terlalu paham ya AI-nya. Jadi kita itu kalau untuk ngeprom mungkin kita harus memberitahu bahwa kalau rangkumannya uh, saya ingin membuat rangkuman tetapi dalam diberi kayak pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti ini kan ada abstraknya terus pendahuluannya. Kalau ini kan rangkumannya itu rangkuman belum yang rangkuman terstruktur banget ini nih, masih dia itu ngasih kita rangkuman yang kayak ini rangkuman dari semuanya gitu, belum kan rangkuman dalam yang bentuk seperti pendahuluannya rangkumannya apa, terus abis itu di sini juga ada kajian teori. Seharusnya dia memberikan kayak rangkuman dari pendahuluannya apa, kajian teorinya apa gitu, terus setelah itu metode penelitiannya. Ini ada hasil dan perancangan alat ya, dan kemudian juga ada simpulan. Oh ya, simpulan, kalau simpulan tentang kesimpulan dari semua ini. Jadi dia masih memberikan kita rangkuman yang dalam bentuk teks, tetapi kalau misalnya teks semua ini kan kita juga pasti membacanya itu belum terlalu kebanyakan gitu ya, yang sulit dipahami kalau memang tidak benar-benar kita baca semuanya. Jadi saya ingin bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya ingin membuat rangkuman tetapi diberi seperti di atas, diberi apa namanya, subbab, per subbabnya, per babnya harusnya di tiap bab ada ini, karena dia tidak memakai sebabnya dia tidak memakai bab, emang karena kalau jurnal enggak ya, pendahuluannya. Jadi harusnya di tiap topik pembahasan ada rangkumannya seperti pendahuluan, terus ada awalnya itu dia memang memberi kita, tetapi di sini latar belakang ya, dia berarti AI-nya ini belum terlalu merangkum seperti yang ada di jurnal ini. Jadi kita tuh harus kalau memintanya itu harus benar-benar jelas. Seperti di sini kan ada pendahuluan, ada kajian teori, terus kajian teori, terus ada juga karena kan kajian teorinya. Setelah itu ada juga metode penelitian dan hasil perancangan alat. Metode penelitian, terus ada juga hasil dan perancangan alat. Coba kalau kita minta seperti ini, apakah dia memberikan yang sesuai yang diinginkan? Oke, ini sudah mulai ya, dia memberikan rangkuman per babnya, bukan per bab, per topik seharusnya ini, per bagian jurnal. Jadi di sini ada pendahuluannya, ada rangkumannya. Jadi pada bagian pendahuluannya dijelaskan bahwa perkembangan teknologi khususnya Internet of Things telah memberikan dampak besar. Baik, jadi di sini dia sudah memberikan kita
ini rangkuman sesuai yang kita inginkan. Tetapi di sini masih juga dia itu masih dalam bentuk poin-poin banget ya. Karena dia kayak ini kan hasil perancangan hardware-nya masih dalam ya lumayan dibanding pada saat saya yang mengeprom saat pertama tadi. Karena kalau yang di pertama tadi ini kan saya masih diberikan poin-poinnya, dia kayak ini latar belakangnya, padahal di sini harusnya itu pendahuluan. Jadi dia tuh tidak AI ini dia tuh langsung memberikan kita tanpa struktur yang benar-benar sesuai dengan jurnalnya gitu. Jadi kita kalau mau berdiskusi dengan AI emang nggak bisa terlalu di ini apa namanya kita terima langsung gitu, kita terima mentah-mentah gitu. Maksudnya kalau misalnya ini kan dia memberikan yang pertama itu ada latar belakangnya tuh, sedangkan di sini harusnya pendahuluan. Emang iya ada emang iya latar belakang dan pendahuluan tuh sama, tetapi kan kita kalau misalnya kita mau membuat rangkuman yang seperti ini, kita harus memberikan petunjuk yang jelas terlebih dahulu kepada AI yang ingin kita kepada AI agar AI tersebut mengerti nih apa yang ingin kita tuju. Nah, di sini saya akan melihat apakah dia sudah sesuai seperti di sini kan judulnya kesehatan tubuh menggunakan IoT berbasis Android. Oke, di sini benar. Terus ini kajian teori sesuai, apakah sudah sesuai? Kajian teorinya ada kesehatan, terus ada jantung, IoT. Nah, jantung, suhu tubuh ya, suhu tubuh IoT. Di sini juga dia sudah memberikan software pendukung. Oke, software pendukungnya, tetapi dia memberi tahu kita bahwa ini adalah komponen pendukungnya. Komponen pendukung, iya. Terus di sini ada kerangka penelitian. Bentar. Lalu di sini kerangka penelitian ada 6. Apakah benar ada 6? Nah, kalau kita bandingkan di sini komponen pendukungnya itu kan ada sensor, node, komponen tambahan. Sebentar. Jadi di sini software pendukung ada 1, 2, 3. Oh ya, 3. Seharusnya ada 3, tetapi kabel jumper. Nah, kabel jumper ini dia tidak memasukkan ya sensor max-nya. Apakah dimasukkan? Ya, not. Kalau box multinya not MCU. Jadi di sini walaupun dia sudah memberikan rangkuman, tetapi saat saya cek kembali ternyata AI ini nih dia tidak benar-benar memberi sesuai banget yang sama seperti yang ada pada jurnalnya. Di sini kan seharusnya software pendukungnya itu ada sensor max 30.102 ini, terus ini dia memakai not MCU. Oh, ini ada komponen tambahan seperti kabel jumper dan box perangkat. Benar. Kabel jumper dan box multi. Nah, tetapi di sini tetap ya namanya AI, dia tuh tidak menyebutkan dengan jelas box multi X6 seharusnya dia memberitahu. Terus di sini juga ada kerangka penelitian. Di sini
ada kerangka penelitian, apakah kerangka penelitiannya sudah sesuai. Jadi kajian teori kesehatan yang diusulkan, kesehatan, tetapi di sini dia tidak masukkan kerangka penelitian. Ini kerangka penelitian ini masuk ke mana nih? 2.6. Ya kan? Nah, di sini kajian teorinya dia hanya sampai ke komponen pendukung. Kerangka penelitian dibuat penelitian data pasien, sensor, monitoring. Dia tidak terlalu memberikan kita jawabannya, rangkuman yang benar-benar sesuai ya. Tetapi ya bisa dibilang 80%, ini 80% sudah sesuai untuk kajian teori. Kalau untuk pendahuluan mungkin ya bisa masih sama ya membahasnya perkembangan. Dijelaskan khususnya permasalahan utama risiko penyakit jantung, keterbatasan akses. Dengan real time memberikan, apakah dia membahas keterbatasan aksesnya. Nah, di sini saya akan keterbatasan. Kalau akses, oke. Tapi di pendahuluan dia tidak terlalu membahas keterbatasan akses. Permasalahan utama. Permasalahan utama, apakah sama ya permasalahan utamanya? Di sini dapat kita lihat apakah sama. Penanganan jantung umumnya jadi dia itu agak berbeda ya di sini. Bermudah dari pemanfaatan teknologi. Oke, jadi untuk pendahuluannya memang dia memberikan rangkuman, tetapi dia itu tidak benar-benar persis dengan yang ada pada jurnal kita. Jadi saat memang kalau kita mendapatkan sebuah rangkuman ini tidak bisa kita terima banget. Saya akan bertanya, jadi untuk bertanyanya saya bertanya seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Di sini nggak bisa kalau ini ya. Di bagian pendahuluan, kalau di bagian pertama apakah dia mengakses, tidak semua ya ada aksesnya ya. Emang perkembangan bahkan melalui perkembangan teknologi sudah mampu menjawab memberikan dalam dunia terobosan kesehatan jantung banyak, namun hal tersebut di sini dia akses ya bisa lah ya, sulit menjangkau rumah sakit karena tinggal di pedesaan. Secara garis besar dia memang sudah sama, tetapi kata-katanya memang dibedakan. Terus juga dia juga kurang lengkap kalau menurut saya memberikan rangkuman. Emang rangkumannya
karena seperti yang pada kajian teori ini kurang kan dia di bagian software di bagian kerangka penelitian dia tidak dimasukkan. Terus hasil dan perancangan alat di sini dapat dilihat apakah pada GPT ini dia memberikan hasil yang benar sesuai hasil dan perancangan alat. Ada perancangan mekanik, perancangan hardware. Jadi dia itu memberikan perancangannya, tidak perancangan hardware. Hardware ya, oke. Ini softwarenya ya, perangkat lunak. Terus ada halaman monitoring, oke. Dan tetapi hasil dan perancangan alat metode penelitian. Oh, ini metode penelitian. Metode penelitian ini perangkat keras lunak. Nah ya, oke. Jadi pada hasil yang ketiga setelah saya meminta dia, tetapi kalau yang ketiga ini emang kalau minta rangkumannya gitu, kalau kita memang meminta rangkumannya itu harus benar-benar jelas ya. Misalnya kita harus menyebutkan topik pembahasannya seperti ini, harus saya ibaratnya itu kita itu harus memandu jalan berpikirnya AI ini gitu. Terus ya secara 90% bisa 90% lah ya, ini udah mulai dia memberikan rangkuman yang sesuai gitu, sesuai dengan yang ada pada jurnalnya. Terus di sini saya akan mencoba lagi, selain itu kan merangkum jurnal ilmiah yang panjang, saya akan mencoba apakah GPT ini bisa mengekstrak data menjadi tabel yang terstruktur. Kalau saya minta memberikan prompt sederhana terlebih dahulu, apakah kamu bisa memberikan rangkuman tersebut dalam tabel. Tapi saya di sini tidak bilang kalau saya minta untuk yang terstruktur, apakah dia sudah memberikan yang terstruktur gitu dalam satu kali perintah. Nah, di sini dapat kita lihat rangkumannya. Oke. Bisa ya, di sini bisa menjadi, tetapi dia tuh tidak memberikan poin-poin yang pentingnya gitu. Ini untuk laporan atau presentasi. Oke. Kalau tolong buatkan tabel yang terstruktur. Kalau kita minta buatin tabel yang terstruktur, nah jadi setelah saya mencoba bertanya apakah dia bisa memberikan rangkuman dalam tabel, dia masih belum memberikan kita rangkuman dalam tabel yang terstruktur. Jadi kalau untuk memberikan promptnya ya di sini nih, perlihatkan prompt. Nah, respon AI ya. Jadi kita tuh harus merevisi promptnya sampai hasilnya benar-benar memuaskan. Karena seperti yang pada pertama ini saya masih memberikan prompt sederhana, tetapi dia memberikan rangkuman masih dalam bentuk poin-poin. Terus yang kedua dia masih memberikan rangkuman yang belum terstruktur banget.
Terus tetapi ketika saya sudah memberikan ini perintah atau promptnya, dia itu mulai memahami kalau ternyata kita ini meminta pendahuluan kajian teori, metode penelitian, hasil dan perancangan alat sesuai dengan yang ada pada ini topik yang topik apa namanya ini apa sih pendahuluan gitulah, isinya gitu, isi yang ada pada isi per subbab gitu yang ada pada jurnal kita. Jadi harus kita minta terlebih dahulu dianya, terus saat saya meminta dalam bentuk tabel, dianya masih memberikan dalam yang sederhana saja. Selanjutnya kalau saya memintakan dalam tabel yang terstruktur, tetapi dia ya memberikan dalam bentuk tabel yang terstruktur. Tetapi untuk tabelnya apakah emang sudah terstruktur benar? Di sini saya akan menganalisis terlebih dahulu apakah memang sudah apakah memang sudah terstruktur benar banget atau belum. Ini kan ada kesehatan, ada jantung, ada suhu tubuh, ada IoT, kesehatan, jantung, suhu tubuh, IoT, komponen sistem. Nah, komponen sistem, bentar, komponen sistem. Tetapi seharusnya karena ini kan IoT, software pendukung, kelemahannya pada AI ini, dia tuh walaupun kita minta yang terstruktur, ternyata saat saya cek kembali, ini seperti yang pada awal tadi ya, dia tuh masih belum memberikan kerangka penelitiannya. Padahal di sini kan ada kerangka penelitiannya yang harusnya dia rangkumkan juga. Tetapi di sini dia belum memberikan kamu belum memberikan tabel yang benar-benar terstruktur. Karena masih terdapat kekurangan pada tabel yang kedua, yaitu pada bagian pada bagian 2.6, yaitu kerangka penelitian. Pada bagian kerangka penelitiannya tidak dirangkum, tidak dimasukkan dalam rangkuman, tidak dimasukkan dalam rangkuman. Kekurangan pada tabel yaitu pada bagian kerangka. Di sini saya hanya seperti ini terlebih dahulu. Apakah dia langsung paham kalau kerangka penelitian itu ada pada 2.6? Oke, di sini saya akan memberikannya lagi. Nah, ini masuk detail kamu bagian. Nah, jadi kan jadi AI ini masih kalau kita minta prompt yang sederhana, dia akan memberikan rangkuman yang sederhana juga. Tetapi sedangkan saat kita benar-benar teliti dan kita lihat di sini dia masih kurang membahas kerangka penelitian. Tuh kan, dia tuh berarti dia masih belum paham banget, karena kerangka penelitian harusnya masuknya itu di kajian teori. Kamu salah. Ya, jadi kekurangannya ini ya, dia ini belum benar-benar tidak 100% memahami isi yang ada pada jurnal ini. Dia tidak menganalisis banget. Salah.
itu masih salah. Itu masih salah. Karena seharusnya di sini ada pada kerangka penelitian masih masuk ke dalam kajian teori, tetapi dia malah menambahkan subbabnya lagi gitu. Padahal subbab yang seharusnya itu hanya metode penelitian dan hasil perancangan saja, lalu kesimpulan. Kalau kita bilang ini, nah iya, kamu benar sekali, ini detail yang sering kelewat tetapi penting secara struktural ilmiah. Nah jadi untuk AI ini kan tunjukkan alur berpikir dia, alur berpikir dan hasil kerjanya itu dia harus memang benar-benar diarahkan. Kalau misalnya kita meminta yang hanya buatkan tabel saja gitu, dia akan membuatkan tabel yang sederhana. Terus kalau kita minta yang terstruktur, tetapi ini beluman yang lengkap banget, karena ternyata masih ada bagian-bagian penting yang dia lewatkan. Nah, kalau kita minta lagi, karena seharusnya ada 2.6 yaitu kerangka penelitian. Nah, ini barusan dia memberikan kita rangkuman dari kerangka penelitiannya, yaitu menggambarkan alur sistemnya ini. Oke. Terus jadi di sini saya analisis keberhasilan mana memberikan hasil. Jadi untuk AI ini memberikan hasil yang melampaui ekspektasi saya itu ketika saya sudah memberikan beberapa perintah atau beberapa penjelasan gitu, beberapa penjelasan seperti ini. Awalnya kan saya kan masih beluman memberikan dia kalau kerangka mana ini kerangka penelitiannya itu, bagian kerangka penelitiannya itu harusnya itu dia tidak membuat bagian yang baru, dia harusnya masih ada pada bagian teori. Jadi setelah saya memberitahu AI ini kalau ternyata kerangka penelitiannya itu masih di kajian teori, barusan dia bilang nih, nah kamu benar lagi, ini detail yang kelewat. Jadi dia tuh memang untuk merangkum jurnal ilmiah atau dia mungkin merangkum buku atau merangkum apa, dia itu tidak merangkum 100% sama gitu strukturnya dengan yang ada pada jurnalnya. Terus analisis kegagalan atau halusinasi, apakah AI memberikan informasi yang salah atau gagal. Nah, pada bagian gagalnya itu dia ini gagalnya itu dia masih belum membaca pada bagian yang subbab yang terkecilnya. Terus habis itu mungkin kalau saya cek lagi, kalau misalnya dicek lagi apakah dia metode penelitiannya gitu, metode penelitian pada perancangan ini, ada perancangan hardware, software, alur sistemnya, perancangan hardware ini hardware ya, perangkat keras, software 3.2, terus ada juga perancangan aplikasi. Dia memberikan alur kerja sistemnya, halaman monitoring ya. Terus kalau untuk hasil perangkat lunak, yang pertama kan ada perancangan flowchart, perancangan aplikasi. Harusnya dia tuh tetapi di sini dia juga memberikan kita
memang metode penelitiannya ada alur kerja ya. Dia memberikan kita agar kita lebih paham dalam rangkumannya. Oke, ini termasuk bagus. Dia memberikan tidak hanya strukturnya saja agar mudah dipahami, dia memberikan alur kerja sistemnya. Terus di sini ada hasil dan perancangan. Hasil dan perancangannya itu ada perancangan mekanik ya, mekanik, hasil perancangan hardware, terus aplikasi mekanik, ya ini aplikasi pengujian. Terus apalagi nih, ada hasil pengujian BMI. Apakah dia memberikan hasil pengujian BMI juga? Nah ya, jadi dia juga sudah memberikan kita rangkuman yang sudah membuat tabel dengan tabel yang terstruktur, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur. Di sini saya akan meminta lagi kalau mengekstrak data. Ini pentingnya saja bisa tidak? Pentingnya saja bisa tidak? Nah, kalau kita tidak meminta seperti tabel gitu, dia akan memberikan kita ya berarti dia data penting saja seperti ini ya, data pentingnya. Terus dia tidak membuatkan tabel. Oke. Saya mau dibuat dalam bentuk tabel. Kalau dibuat dalam bentuk tabel, apakah dia memberikan tabel yang terstruktur seperti yang tadi? Oke. Jadi di sini dia memberikan data pentingnya masih belum sesuai karena saya maunya itu data-data penting tetapi harus sesuai yang ada pada bagian awal tadi. Nah, jadi dia ini memang AI ini kalau kita meminta itu harus benar-benar perintahnya itu harus jelas. Jadi kalau kita mintanya singkat saja atau sederhana, dia akan memberikan kita ya seperti ini, sederhana. Bukan seperti itu. Saya ingin buatkan poin penting lah ya, poin penting. Apakah dia langsung memberikan yang terstruktur dalam bentuk tabel, yang dalam bentuk tabel gitu, sesuai subbabnya. Apakah dia memberikan yang terstruktur seperti tadi atau tidak? Nah kan, dia ini jadi untuk yang setelah saya mencoba kembali, ternyata dia ya memberikan kita data poin-poin pentingnya itu tidak benar-benar rapih gitu. Dia tidak seperti yang pada atas ini, karena di atas ini kita itu harus memberikan promptnya itu yang benar-benar terstruktur, memberikan promptnya yang benar-benar jelas gitu. Jadi masih salah. Saya akan meminta lagi apakah dia bisa gitu buatkan yang terstruktur, seperti tadi, sambil
dia apakah mengingat seperti tadi. Apakah dia mengingat kalau dia sudah membuatkan tabel yang terstruktur tetapi menjadi, nah di sini sudah mulai terstruktur, tetapi untuk pada bagian metode penelitian dan perancangan alat dia tidak memberikan yang terstrukturnya, poin pentingnya. Jadi untuk mengatasi ini, kalau saya membuatkan prompt yang benar-benar jelas, mungkin dia akan memberikan prompt yang mungkin dia akan memberikan hasil yang jelas juga. Saya akan mencoba kembali, bukan seperti itu. Buatkan tabel poin pentingnya, poin-poin pentingnya dalam subbab yang lengkap dan terstruktur. Tadi kan terstruktur lengkap seperti jurnal yang telah saya kirim. Oke, jadi nah ini dia akhirnya dia memberi, walaupun poin-poinnya itu masih ini masih belum bisa belum terlalu rapi gitu ya. Ini kan masih kayak nih perkembangan bidang teknologi. Ini poin-poinnya itu masih belum rapi. Tolong dirapihkan. Kalau yang pada bagian awalnya ini kan dia rapi nih, dia ada bagian, ada subtopiknya, dirapihkan. Jadi mungkin kita tuh harus memberitahu dia lagi kalau seharusnya ada bagiannya, terus ada subtopiknya, dan poin pentingnya tolong dibuat menjadi rapih. Karena tadi itu kan masih rangkuman, saya meminta apakah. Nah, jadi untuk kita meminta prompt, kita berdiskusi kepada AI ini, seperti meminta tabel rangkumannya menjadi benar-benar poin-poin yang penting, itu tuh harus kita jelaskan terlebih dahulu, karena dia ini ternyata dia sebelumnya dia sudah membuatkan yang seperti tadi. Ini kan saya bilang minta seperti tadi ya, buatkan nih terstruktur seperti tadi. Dia tuh AI-nya ini lupaan, jadi dia itu harus kita kasih penjelasan lagi sehingga dianya mengerti dan paham nih apa maksud yang mau akhirnya kita mau. Tetapi di sini sebenarnya saya beluman mau, karena saya inginnya itu data poin-poin pentingnya seharusnya itu kayak ini kan udah ada poin penting lagi, poin pentingnya itu ke bawah gitu, agar bagus. Tolong jadi saya akan meminta dia lagi apakah dia bisa berhasil memberikan poin pentingnya itu menjadi rapi. Tolong buatkan poin pentingnya menjadi rapi, karena itu belum rapi seharusnya. Jadi harus kita berikan seperti ini. Mungkin saya akan mencoba
apakah dia sudah paham kalau diberikan prompt yang seperti ini? Seharusnya kalau yang rapi itu dibuat poinnya menjadi seperti di bawah ini. Oke. Belum ya, dia belum mau. Nah, malahan dia memberikan subbab topiknya menjadi lebih banyak. Oh iya, di sini dia di kajian teorinya itu menjadi banyak ya. Jadi untuk babnya, padahal ini bukan bab, ini topiknya yang ada di dalam artikel ini, ada kan ininya. Jadi untuk belum sesuai banget karena saya maunya bukan seperti itu. Tolong buatkan menjadi di bagian ini di bagian poin penting, di bagian kolom poin pentingnya hanya poin tiap poin seharusnya rapi ke bawah gitu, ke bawah bukan ke samping. Terus saya juga maunya subtopik dia tuh di sini ngasih kajian teori ya, seperti di sini kajian teori. Jadi harus kita kasih tahu dulu nih kalau kita maunya tuh yang seperti apa. Jadi promptnya tuh harus benar-benar jelas, bukan seperti itu. Tolong di bagian kolom poin pentingnya tiap poin seharusnya rapi ke bawah bukan ke samping. Terus saya juga maunya di bagian bukan ini subtopik ya, di subtopiknya seperti pada jurnal. Padahal awalnya dia itu memberikan kita rangkuman yang sesuai. Ini sudah sesuai ya, bagus, sudah lengkap juga seperti ini. Tetapi ketika saya meminta poin-poin pentingnya saja, kenapa dia malahan karena tadi saya promptnya hanya sederhana, jadi dianya langsung lupa. Jadi ternyata GPT ini ya emang dia tuh tidak selalu mengingat hasilnya yang tadi gitu. Pada jurnal kesehatan subtopiknya sama seperti pada jurnal 2.1 kesehatan. Terus ada 2.2 jantung, DST dan seterusnya. Tolong disesuaikan apakah dia bisa sesuai dengan apa yang saya mau.
setiap bagian seperti jurnal. Dan saya akan coba apakah dia mengingat jawaban yang tadi, dan seperti tabel rangkuman tabel rangkuman yang tadi kamu buat. Oke, coba dulu ya, apakah akhirnya dia paham atau tidak. Nah, jadi di sini ternyata dia memang tidak bisa ke bawah horizontal gitu, dia tetap vertikal. Kesehatan jantung, detak jantung, suhu tubuh. Nah kan dia makin apa ya, GPT-nya tuh halu ibaratnya, AI-nya ini seperti yang pada kata dosen saya, ini dia tuh gagal, dia itu apa ya, lupa gitu dengan jawaban dia yang seperti awalnya tadi. Nah ini rangkuman tabel rangkuman seharusnya seperti ini. Kalau saya tanya seperti ini, apakah dia ingat gitu? Coba saya akan bertanya, saya mau hasilnya seperti ini, tetapi dalam bentuk poin penting saja, poin pentingnya saja, dan rapi membentuk horizontal. Harus kita beritahu horizontal, bukan vertikal. Apakah dia sudah paham apa yang saya inginkan? Oke, sekarang sudah jelas banget struktur tetap. Nah, tapi dia masih memberikan seperti ini ya, ada not MCU, padahal itu tuh sudah termasuk ke software pendukungnya. Nah, harusnya dia not body mass BMI. Emang ada body mass BMI? Coba kalau emang dia membahas ini. Iya, ada BMI, tetapi itu pada bagian perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi itu ada pada bagian metode penelitian. Nah, ini jawabannya makin jauh gitu. Udah, dia ternyata AI ini, GPT ini ternyata dia tidak selalu mengingat tidak selalu mengingat jawabannya, padahal dia sudah memberikan seperti yang ini ya, yang ini sudah bagus. Tetapi saat saya minta poin-poinnya, karena saya memberikan prompt yang sederhana gitu, dia ternyata jadinya makin halu. Nah ini analisis. Terus saya minta poin-poin penting harusnya yang seperti ini, ternyata dianya tidak memberikan juga. Kalau saya coba lagi,
apakah harus dimasukkan kembali jurnalnya agar dia paham, agar dia ingat kembali gitu. Coba kalau saya masukkan jurnalnya lagi, ini jurnal saya, kamu masih ingat kan kenapa pada bagian body mass index, kenapa pada subtopik di bagian kajian teori ada pembahasan tentang BMI, karena BMI itu harusnya dibahas pada bagian metode penelitian. BMI saya maunya gini aja, apakah dia akhirnya bisa. Saya mau tolong buatkan tabel poin-poin penting dari jurnal tersebut, tetapi ini simulasi, tetapi harus sesuai dengan jurnalnya, seperti kan itu ada pendahuluan, terus kajian teori yang membahas tentang ini ya, membahas tentang kajian teori. Mana kajian teori? Kajian teori ada 2.1 kesehatan, terus ada juga jantung, membahas tentang jantung, terus apa lagi nih, suhu tubuh, selanjutnya ada IoT, terus ada software pendukung, setelah software pendukung 2.6 kerangka penelitian, dan seterusnya, sama seperti struktur pada jurnal ini. Oke, coba apakah dia berhasil membuatkan sesuai dengan pembahasan pada jurnalnya. Nah, jadi di sini ada, yang tadinya dia halu, akhirnya ketika saya memberikan penjelasan seperti ini, kajian teori ada 2.1 kesehatan, 2.2 jantung, 2.3 suhu tubuh, 2.4 IoT, 2.5 software pendukung, 2.6 kerangka penelitian,
Setelah itu ada bab 3, apakah sudah sesuai dengan ininya. Ada 3.1 jenis penelitian. Kan salah ini, kenapa ini ada metode penelitian tetapi malah dia membahas ini, tuh kan ternyata untuk AI ini agar dianya sesuai benar-benar strukturnya jelas dengan apa yang di jurnal, kita tuh harus memberikan dia pengetahuan gitu, kita harus memberikan dia ini pengetahuan ya, pemahaman gitulah ya. Kalau walaupun dia emang bisa membaca semua jurnal ini, tetapi dia tuh nggak sesuai, metode penelitiannya aja masih belum sesuai. Coba kalau misalnya saya minta lagi, itu metode penelitiannya belum sesuai karena harusnya ada 3.1 terus ada 3.2 yaitu perancangan perangkat lunak. Udah ya, ini aja. Lalu hasil penelitiannya ada 4.1 terus ini 4.2 dan ada 4.3 hasil pengujian. 4.3 oke. Dan di sini ini kayaknya nggak apa-apa deh dimasukin ke ini hasil pengujian, bukan ya? Hasil pengujian ada. Apakah dia sudah sesuai? Kalau yang ini hasil rancangan alat, tuh kan dianya halu, karena harusnya bab 4 itu ada hasil rancangan alat aplikasi. Hasil pengujiannya dia nggak ada hasil tampilan aplikasi pengujian. Oh iya, dia nggak sesuai, ini pengujian sensor malah. Oke, baik. Jadi akhirnya dia walaupun poin pentingnya masih belum ini ya sesuai. Sebenarnya saya pengennya yang vertikal, tetapi untuk subtopiknya sudah ya bisa diterima. Kalau untuk bagian pendahuluan memang tidak ada ini, nggak apa-apa, ada 4, dia membuat subtopiknya membuat menjadi 4. Terus kalau untuk bab 2 nya sudah sesuai, ada kok bab 2 pada bagian 2 subbabnya yaitu ada 6. Terus ada metode penelitian yaitu dengan 2 pembahasan. Metode penelitiannya yaitu ada 2 pembahasan. Oke. Dan hasil perancangan alatnya 3, ada 3 hasil pengujian ya. Kalau dibuat poin pentingnya dalam
bentuk vertikal apakah bisa vertikal. Kalau horizontal tuh ke samping ya, vertikal kemana sih? Vertikal coba, vertikal ke bawah apa? Horizontal ke samping, vertikal ke bawah. Oh ya, vertikal apakah bisa? Tunggu dulu. Vertikal tetapi dianya masih beluman ke bawah banget ininya ya. Itu bukan vertikal. Dan kelemahan GPT ini juga kalau dia sudah banyak topik yang dibahas, dia tuh menjadi lemot, susah dianya, menjadi lama prosesnya. Oke, jadi poin pentingnya mungkin dia vertikalnya itu, padahal saya sudah minta vertikal tetapi pengen yang ke bawah-bawah gitu, tetapi dia masih horizontal ya, tetapi akhirnya sudah 90%-an sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi untuk apakah pada bagian misalnya ini nanti akan saya jelaskan di laporan saya bagaimana saya memvalidasinya. Kan awalnya itu AI-nya ini dia itu tidak memberikan hasil yang cukup bagus, dan dianya juga halu, karena halunya itu pada bagian seperti yang di mana tadi ini BMI, dia malah masuknya ke bab 2, dan di bagian bab 3 dia membahasnya itu tidak seperti subbab yang ada pada jurnal ini. Dia itu nggak sesuai gitulah ya. Jadi untuk agar dia sesuai, akhirnya dia memberikan tabel yang sesuai dengan subbabnya, saya harus memberikan dia arahan gitu dulu. Padahal untuk yang di ini awalnya kan saya memberikan arahan untuk di bagian pendahuluan dan kajian teori, tetapi ternyata dia untuk yang bagian hasil perancangan alat dan metode di mana metode penelitian, dia masih belum memberikan sesuai dengan apa yang ada pada jurnalnya. Jadi harus saya memberitahu lagi kalau di bagian metode penelitian dan hasil pembahasan itu ada ini subtopiknya gitu. Jadi harus kita beri arahan terlebih dahulu, arahan promnya itu harus jelas. Terus kalau misalnya kita minta strukturnya seperti ini, harus kita jelaskan strukturnya seperti apa untuk ketika saya meminta rangkuman jurnal ini, karena kalau tidak dia akan memberikan rangkuman yang tidak sesuai dengan struktur yang ada pada jurnal ini, jurnal yang saya minta rangkumkan gitu. Mungkin untuk kuis 1 ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan struktur, sesuai dengan penjelasan intinya struktur atau penjelasan sesuai dengan jurnalnya, kita harus memberikan
prompt yang jelas juga, tidak hanya memberikan prompt yang sederhana seperti awalnya tadi saya meminta membuatkan tabel saja gitu, karena dia kalau kita memintakan tabel, nah ini terstruktur seperti tadi, dia malahan bingung. Dia juga tidak menyimpan memori yang lama karena dia memang harus kita arahkannya itu benar-benar agar dianya itu sampai paham gitu. Mungkin untuk kuis 1 pada mata kuliah Artificial Intelligence for TI seperti ini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat saya berbicara ataupun saat saya mengerjakan tugas ini juga. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya seperti itu ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.